yang diminta oleh Polda besok. Ini sekitar jam 9 insyaallah. Jadi jangan sampai kita yang lupa. Iya, insyaallah. Ditutup pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku, subscriber, lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa untuk beli sawah, bisa untuk beli rumah, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita semuanya bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara, seduluran, selawas-selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, selalu jalankan sholat seperti apa yang saya sampaikan, karena saya mengatakan seperti ini untuk mengingatkan diri saya sendiri, dan semoga juga bisa mengingatkan saudara-saudaraku dimanapun berada. Tapi terutama saya berbicara seperti ini bukan untuk menggurui siapapun, tapi saya berbicara seperti ini untuk mengingatkan diri saya sendiri. Dan terutama juga semoga saja ketika saya berbicara yang baik, bukan berarti saya itu orang yang baik, tetapi ada sebuah kewajiban di dalam diri saya untuk diperintahkan berbicara sesuatu hal yang baik. Karena ketika mulut kita berbicara yang baik, lalu ada yang mau mendengarkan dan melaksanakan, itu pahala untuk diri kita. Masalah diri kita baik atau tidak, itu tidak menjadi penghalang untuk kita menjadi orang yang baik, atau untuk diri kita berbicara baik. Karena setiap orang itu intinya belajar untuk menjadi orang yang baik. Selama kita hidup, selama itu pula kita belajar untuk berbuat baik. Makanya saya sering mengatakan kepada anak-anak saya, kepada santri-santri saya, bahwa yang terpenting ketika panjenengan di pondok ini, ketika panjenengan berada di padepokan ini, yang penting panjenengan mau untuk belajar menjadi orang yang baik. Saya tidak peduli panjenengan di rumah itu seperti apa, entah sampean itu preman, tukang mabuk, tukang maksiat, tidak masalah. Yang paling penting panjenengan ketika berada di padepokan mau untuk sholat malam, mau untuk dzikir, mau untuk ngaji, itu saja. Karena yang terpenting kita ini mau belajar untuk menjadi orang yang baik. Karena selama kita hidup, tentu selama itu pula kita masih melakukan kebaikan dan juga keburukan. Tidak mungkin manusia selamanya selalu baik, pasti juga ada buruknya. Iya, mohon maaf, terputus karena sinyal ya. Karena selama kita hidup, selama itu pula kita masih akan tetap melakukan kesalahan atau kemaksiatan. Tetapi yang paling penting, walaupun kita berbuat
maksiat, tetapi kita pun juga harus tetap taat. Tidak akan bisa seseorang itu tidak melakukan kesalahan. Pasti namanya orang hidup punya kesalahan. Karena yang namanya hawa, yang namanya nafas, itu akan selalu ada di dalam diri kita selama kita hidup. Yang namanya hawa nafsu itu akan selalu ada di dalam diri kita selama diri kita hidup. Karena hawa nafsu itu tidak bisa dihilangkan, sayang. Hawa nafsu itu bisanya hanya dikendalikan. Hawa nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Bisanya hanya ditekan. Dan selama hidup kita akan mempunyai hawa nafsu. Hawa nafsu itu hawa, nafas. Selama kita hidup ya kita masih punya nafas. Kalau ada seseorang nih yang datang ke saya lalu menyampaikan, "Kang Udin, tolong dong Kang hilangin hawa nafsu saya biar saya nggak maksiat terus." Mudah Kang untuk menghilangkan hawa nafsu. Bagaimana caranya? Mati. Kalau mau hilang hawa nafsunya ya mati. Selama kita hidup ya kita masih punya hawa nafsu. Kalau hilang nafsunya, hilang juga manusianya. Contoh, saya jelaskan dulu, hawa nafsu itu ada 4. Lawamah, supiyah, amarah, dan mutmainah. Ada 4 hawa nafsu itu. Yang pertama adalah supiyah. Nafsu supiyah itu adalah nafsu keinginan. Tidak apa-apa orang hidup punya keinginan, itu tidak apa-apa. Yang terpenting jangan sampai terkuasai oleh keinginan tersebut. Pengen punya rumah, tidak apa-apa, bagus. Dengan pengen punya jabatan, bagus, tidak apa-apa. Pengen punya istri cantik, bagus, tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai panjenengan terkekang dengan keinginan panjenengan. Seolah-olah saya bahagia kalau nanti sudah punya rumah. Saya bahagia kalau nanti sudah punya mobil. Saya bahagia nanti kalau sudah punya istri. Ya ini kan hawa nafsumu yang mengekang kebahagiaanmu, yang mengekang dirimu sendiri. Dulu aja waktu kamu masih kecil mainan kelereng aja udah bahagia. Kenapa sekarang bahagia harus nunggu ini dan nunggu itu? Makanya saya kalau ditanya, Gus, jenengan itu bahagianya pas lagi apa? Ya sekarang ini saya bahagianya. Karena apapun yang diberikan Allah kepada saya saat ini adalah yang terbaik untuk diri saya. Itu adalah nafsu supiyah. Atau nafsunya tetumbuhan. Tetumbuhan itu hanya tumbuh, kalau bunga ya tumbuh, mekar, dan mati. Itu saja. Itu adalah nafsunya tetumbuhan atau nafsu supiyah. Boleh punya keinginan tapi jangan sampai dikekang oleh keinginan tersebut. Jangan sampai, wah aku bahagianya kalau sudah menikah dengan orang itu. Contoh semuanya Dimas. Gitu. Saya bahagianya kalau sudah menikah dengan Lala. Gitu. Ya ini kan bahagia yang menurut keinginannya saja. Bukan bahagia dari dalam hatinya. Karena keinginannya. Ini adalah nafsu supiyah. Yang kedua adalah nafsu lawamah. Nafsu makan dan minum. Nafsu lawamah sering juga disebut sebagai nafsunya hewan. Hewan itu nggak penting katoan apa ora katoan, nggak peduli dia itu pakai baju atau pakai celana, nggak pakai celana. Yang penting makan. Nggak apa-apa kita hidup ini butuh makan, nggak apa-apa. Cari makan nggak apa-apa. Tetapi jangan sampai hidup untuk makan. Tapi makanlah untuk hidup. Gitu loh. Kalau seumpamanya seseorang pengen dihilangkan nafsu lawamahnya, orang kalau nggak makan ya mati. Makanya nggak akan bisa nafsu itu dihilangkan. Bisanya hanya ditekan. Bisanya hanya ditekan, tidak bisa dihilangkan. Kalau orang dihilangkan nafsu lawamahnya,
Dihilangkan nafsu makannya. Orang kalau nggak makan ya mati berarti. Yang ketiga adalah nafsu amarah atau nafsunya setan. Jadi orang kalau udah marah itu ya kemasukan setan. Al-Ghadab. Nggak apa-apa marah. Marah kalau diri kita nggak beribadah. Marah kalau kita tidak bertanggung jawab kepada keluarga kita. Marah kalau kita tidak bisa berbakti kepada orang tua. Gitu. Nggak apa-apa marah. Marah kalau nabi kita dihina. Marah kalau agama kita dibully, dicaci gitu. Nggak apa-apa marah, tapi marah yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Selama orang hidup ya pasti punya amarah pasti, tapi jangan sampai dikuasai amarah. Ojo nuruti hawa nafsu. Nggak ada ceritanya orang itu hidup itu bahagia kalau menuruti hawa nafsu. Marah sama orang, lalu melakukan pembunuhannya masuk penjara. Suka sama orang nggak tahu itu istrinya siapa, disukai ya masuk. Bisa-bisa kamu dibunuh sama orang atau kamu masuk penjara. Yang keempat adalah nafsu mutmainah, yaitu nafsunya malaikat. Sukanya beribadah. Nggak apa-apa kamu beribadah, bagus. Tapi jangan sampai kamu merasa paling baik ketika kamu beribadah. Jangan sampai ketika kamu sholat, kamu menganggap orang yang nggak sholat itu orang itu pasti masuk neraka. Belum pasti. Jangan sampai ketika kamu seumpamanya kamu nggak minum lalu melihat orang minum, kamu anggap wah peminum itu pasti masuk neraka. Ya jangan seperti itu. Ada salah satu riwayat baginda Rasulullah bahwa ada seseorang yang alim, hafal Quran, tapi akhirnya masuk neraka karena tergoda oleh wanita. Dan ada seorang pembunuh kalau tidak salah sampai berpuluh-puluh orang lah. Akhirnya masuk surga karena taubat di akhir hayatnya. Yang penting ketika baik jangan merasa diri kita paling baik lalu menganggap semua orang buruk. Ini bosok seperti ini caranya. Jadi kalau tadi ada yang menanyakan ke saya, Kang, saya itu hilangkan nafsu saya. Ya kalau pengen nafsu hilang ya mati. Kalau selama kita hidup ya kita masih punya hawa nafsu. Nafsu itu dikendalikan. Makanya kata Gus Baha bahwa manusia itu sejatinya sudah sempurna, tetapi perlu untuk kita sempurnakan. Ketika kita ini dikatakan makhluk yang sempurna, itu perlu untuk kita sempurnakan. Sempurna bukan sempurna apa adanya. Sempurna karena kita sempurnakan, karena akalnya mampu mengendalikan nafsunya. Maka dia akan lebih baik dari malaikat. Kalau nafsunya yang mengendalikan akalnya, maka dia akan lebih hina dari binatang. Dan Allah itu maha profesional. Allah itu maha profesional. Seorang kiai kalau dia kuat tirakatnya, kuat riyadhahnya, maka ya akan muncul maunahnya, karomahnya. Seorang dukun pun juga seperti itu. Seorang dukun kalau kuat tirakatnya, kuat puasanya, kuat ngeblengnya ya doanya juga, santetnya juga displeng luar biasa. Karena selama kita di dunia ini Allah mempersilahkan kita untuk memilih jalan mana yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan yang baik, gunakan yang kanan. Namanya malaikat hafidhah. Contoh ketika kita suka sama seseorang, baca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, diimbangi dengan sholat malam. Itu pun juga wanita akan suka kepada kita insya Allah dengan izin Allah. Kalau menggunakan yang kiri, gunakan niat insun amatek aji jaran goyang. Tak goyang-goyang. Terus dilakukan dengan cara di pohon atau di kuburan gitu. Sama-sama kuat. Cuman tergantung tirakatnya orangnya.
Karena Allah tuh maha profesional sayang. Allah tuh maha profesional. Selama di dunia semua orang itu dipersilakan oleh Allah untuk memilih jalan yang mana, pilih jalan yang baik atau jalan yang buruk. Nah sekarang saya mau tanya, ketika ada orang minta didoakan, lalu kita menggunakan Al-Quran, terus itu dikatakan dukun, terus ada lagi yang mengatakan itu nipu. Terus sekarang bagaimana kalau ada orang yang berobat ke seorang kiai, lalu dibacakan bismillah, lalu ditiupkan ke air dan diminumkan ke orang? Apa itu juga mau dikatakan dukun? Apa itu juga mau dikatakan nipu? Kalau saya pribadi mau dikatakan dukun ya tidak masalah. Kalau menurut saya dukun itu nggak ada jeleknya. Saya lahir pun juga ditolong sama dukun kok, dukun bayi. Dan hampir semua masyarakat Indonesia di tahun 9 lahirnya di tahun 80 90-an semuanya ditolong sama dukun bayi, hampir semuanya. Walaupun tidak semua. Dikatakan dukun nggak apa-apa. Dukun itu apa sih yang namanya dukun? Ini perlu dikaji dulu nih. Apa yang dimaksud dengan dukun? Dukun itu kalau orang Jawa namanya urup atau orang yang bermanfaat untuk orang lain. Membantu orang lain itu dukun. Kalau mungkin di Arab namanya tabib. Bahasa modernnya dokter, gitu loh. Dia jelaskan dulu apa itu kata dukun biar ngerti. Jangan mengira dukun itu jelek. Dukun itu duduk tekun ngamalin kun fayakun, dukun pijat, dukun bayi, dukun sowu. Sowu itu apa perbedaannya sowu sama ruqyah? Saya pengen tahu. Ini masyarakat Indonesia biar tahu nih yang dimaksud dukun itu kayak gimana gitu loh. Kok ada yang mengatakan dukun itu kalau nggak nipu dan cabul? Gregetnya saya. Kok bisa gebiak uyah gitu loh semua katanya. Dukun itu kalau nggak nipu dan cabul itu maksudnya kayak gimana gitu loh. Coba deh jenengan-jenengan semuanya ini yang pernah lahirnya di tahun 80 atau 90-an ke bawah. Pernah nggak sih sampean itu anak sampean meriang pergi ke dukun, minta untuk dipijit, minta untuk disuwu, atau sampai sendiri lahir ditolong sama dukun enggak, dukun bayi? Kok kayak gini kok? Yang saya maksud dukun, kalau saya merantas dukun-dukun itu ya oknum dukun, dukun santet, dukun pengganda uang, dukun pencabulan. Itu yang saya berantas itu. Tapi enggak semua dukun itu nipu dan cabul, enggak. Kembali lagi ya. Sekarang yang dikatakan dukun itu yang bagaimana dulu? Terkhusus untuk orang Jawa. Ruqyah sendiri di dalam bahasa artinya secara harfiahnya ruqyah itu adalah sembur. Lah sembur sendiri kalau orang Jawa bilang suwu. Lah terus sekarang yang dimaksud ruqyah sama dukun bedanya apa? Ruqyah sendiri itu adalah sarana sebuah obat yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus sekarang saya mau tanya ke jenengan, apa ruqyah juga kamu katakan itu sesuatu hal yang nipu? Gimana? Padahal kita tahu bahwa ruqyah itu adalah tata cara pengobatan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ruqyah, tolong suruh matikan dulu sayang. Dimatikan dulu sayang. Ruqyah itu di dalam arti harfiahnya adalah sembur. Atau orang Jawa bilang suwu, ya sama aja lah namanya. Suwu itu kalau orang Jawa nyebutnya dukun. Kalau bahasa Arabnya ruqyah, gitu aja, doa. Ini sekarang ini seolah-olah semua dukun itu salah. Ini masalah buat saya.
Bukan berarti saya bela dukun ya. Kalau saya mah dikatakan dukun ya enggak apa-apa. Tapi apa iya kalau seorang datang ke seorang kiai lalu minta doa, dibacakanlah eh, kitab dari kitab Al-Azkar, yaitu membaca bismillah, alhamdulillah, sholawat dan surat yasin yang terakhir, terus ditiupkan. Itu kalau orang Jawa bilang ya disuwu. Terus itu juga dikatakan nipu seperti itu. Ini luar biasa bahayanya. Luar biasa bahayanya. Kalau panjenengan ngajak ngobrol, sesuaikan dulu dengan tendensi ilmunya. Kalau ngomong itu harus sesuai dengan tendensi ilmunya. Jangan cuman kowar-kowar ngomong tapi nggak ada tendensi ilmunya. Cuman ngomong apa ini? Panjenengan ini ngomongnya apa? Coba, coba tanyakan yang sesuai dengan tendensi ilmunya. Ayo coba, yuk ngobrol sama saya tentang apa? Kitab Mujarubat Kubro, ya, kitab Samsul Ma'arif Kubro, atau kitab Al-Aufaq, atau kitab Tajul Hikmah. Ayo, coba ngobrol sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan tendensi ilmunya. Jangan cuman ngomongin karena kebencian ya. Jangan cuman itu jangan gampang tergiring opini, kelihatan gobloknya nanti malah. Maaf, gemes saya. Wong sama itu banyak yang orang Jawa loh, orang Indonesia loh. Masa iya mudah sekali tergiring opini, omongan-omongan yang nggak ada tendensi ilmunya. Ayo ngobrol secara keilmuan yuk. Jangan cuman karena kebencian yuk. Yuk, diskusi sama saya di sini. Ngomong saya lagi santai. Dan saat ini saya sudah berada di Surabaya. Dan saya besok pagi jam 9 akan berada di Polda Jawa Timur. Untuk saudara-saudaraku, terutama dari press, dari media, yang mau datang silahkan. Panjenengan yang mau datang silahkan. Besok saya jam 9 berada di Polda. Saya sebelumnya sudah menyampaikan kepada Bang Marcel ini. Saya sempat telepon sama beliau. Saya sempat minta nomornya nggak dikasih. Saya telepon lewat admin, tidak dibalas, dan saya chat juga tidak dibalas. Akhirnya saya menelpon Bang Joko Arek. Saya telepon beliau. Saya katakan, Bang, jenengan kenal nggak sama si pesulap merah? Kenal Gus. Boleh nggak saya ngobrol sama beliau? Karena saya nggak mau pada akhirnya nanti saya memenjarakan beliau. Saya nggak mau. Saya tahu kok niat yang dilakukan Bang Marcel itu baik. Saya tahu niat beliau itu baik. Cuman karena beliau itu masih muda dan mungkin juga nggak pernah masuk pesantren mungkin, sehingga punya ilmunya tapi nggak punya adabnya. Sehingga apa yang beliau lakukan itu ya semaunya, songong menurut saya. Maka dari situ saya ingin meluruskan ke Bang Marcel bahwa jangan sampai pertikaian kita berdua ini dimanfaatkan oleh pihak yang ketiga. Saya sudah menyampaikan ke beliau, Bang Marcel, jangan sampai pertikaian kita berdua ini dimanfaatkan oleh orang pihak ketiga. Sekarang saya katakan ada pihak-pihak ketiga yang pengen saya itu melaporkan panjenengan. Ada banyak orang yang datang ke saya meminta untuk melaporkan panjenengan. Dan saya buka di sini ya. Banyak orang yang membantu saya. Baik itu dari segi dana maupun dari segi apapun itu. Banyak yang membantu saya.
Makanya saya telepon jenengan Bang Marcel. Sulap merah, saya katakan ke jenengan, jangan sampai pertikaian kita berdua itu dimanfaatkan oleh orang pihak ketiga untuk memenjarakan panjenengan. Makanya saya pengen mengajak ketemuan panjenengan, bertabayun. Saya salahnya di mana? Kalau sampai nuduh saya nipu, yang saya tipu itu siapa? Kejadiannya di mana? Tunjukkan ke saya. Kalau tidak ada, ya sudah sampean bilang itu hanya edukasi Gus. Saya tidak menuduh panjenengan. Saya hanya menyampaikan kalau seperti ini loh. Jangan-jangan panjenengan itu nanti nipu seperti orang lain. Kalau sampean nggak nipu ya sudah. Selesai Bang Marcel. Selesai masalahnya. Makanya saya jauh-jauh dari Blitar ke Jakarta. Cuman pengen nemuin jenengan, cuman pengen menerima undangan panjenengan untuk berangkat ke Jakarta. Makanya saya bikin video berangkat ke Jakarta. Sampai di Jakarta karena banyak orang yang tahu saya di Jakarta, akhirnya pihak TV mengundang saya. Loh itu aja kamu nggak ada niat baiknya loh, malah mengatakan saya ke Jakarta karena diundang TV. Loh saya ini orang Islam. Ketika ada orang yang mengundang saya, ya maka saya datang. Jangankan diundang panjenengan Bang Marcel. Diundang sama Dokter Rizkat yang mengundang saya baik-baik. Sampai di tempatnya saya disiapin pisau. 3 pisau, bukan cuma 1 pisau. Beliau tiba-tiba menyuruh anak buahnya untuk mengambil pisau. Lalu disiapkan di meja. Dan setelah itu beliau mengatakan, kalau kamu benar-benar sakti Gus, iris tubuh kamu. Ini loh. Orang mengundang dengan cara yang baik-baik, sampai di tempat saya tidak diperlakukan dengan cara yang baik, saya pun loh tetap datang. Loh seperti ini loh, saya diundang dimanapun orang yang suka maupun yang tidak suka dengan saya datang Bang Marcel. Saya datang. Tetapi saya datang dengan uluk salam. Assalamualaikum Dokter Rizkat, panjenengan mengundang saya? Iya. Ya sudah saya datang, sekarang bagaimana? Itu adabnya ketika panjenengan datang ke sebuah tempat. Ada adab sopan santunnya. Sampean boleh pintar, sampean boleh cerdas. Tetapi harus menggunakan adab, kita orang Jawa. Apalagi kita orang Indonesia Bang Marcel. Di situ. Dan di tempatnya Dokter Rizkat, ketika mengundang saya baik-baik, sampai di sana saya disiapkan pisau. Kalau kamu benar-benar sakti Gus, iris tubuh kamu. Saya sebenarnya tidak mau, tapi karena beliau non muslim, lalu seolah-olah seperti menyepelekan saya, akhirnya saya iris nih tubuh saya. Saya iris-iris nih. Ada videonya. Nanti akan saya tunjukkan. Seperti itu. Jadi Bang Marcel, saya katakan ke panjenengan, kalau memang mau melakukan sesuatu hal yang baik, lakukan dengan cara yang baik. Jangan hanya sekedar untuk konten. Jangan hanya supaya viral. Lakukan dengan sebenar-benarnya. Allah Maha tahu tentang semua hal yang panjenengan lakukan. Jangan macam-macam. Ini saya sudah menyampaikan ke panjenengan loh. Saya sudah langsung berbicara langsung ya kepada panjenengan Bang Marcel. Saya sudah menyampaikan ke panjenengan, Bang Marcel, jangan sampai pertikaian kita berdua dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Karena saya tahu apa yang sampean lakukan itu baik. Memberikan edukasi ke masyarakat, jangan sampai tertipu oleh dukun. Tetapi jangan sampai ketika melakukan sesuatu hal yang baik, lalu panjenengan lakukan dengan cara yang tidak baik. Kalau panjenengan mau amal ma'ruf nahi mungkar, jangan dilakukan dengan cara yang mungkar. Pengen wudhu pakai air kencing, salah kaprah. Jangan ada orang minum, lalu tiba-tiba kita ngamuk,
mukulin orang itu masuk penjara kita. Ada porsi-porsinya. Ketika ada orang minum melakukan maksiatan, ya kita kasih tahu. Panjenengan jangan melakukan hal yang seperti itu. Itu tidak baik. Kalau sudah kita kasih tahu, ya urusannya dengan polisi atau kita lapor polisi. Bukan kita menghakimi orang itu. Salah. Ini pentingnya ngaji. Ngaji. Astagfirullahaladzim. Ngaji, Kang. Lah aku. Sebenarnya saya sangat gak tega sekali demi Allah. Kalau saya ngomong demi Allah untuk meyakinkan apa yang saya katakan, itu sesuai yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah, jangan dipelesetkan lagi. Orang mengucapkan demi Allah, dikatakan orang yang gampang mengucapkan demi Allah itu berbohong. Bagaimana ketika seseorang di pengadilan diberikan kesaksian seperti itu? Berbicara sesuai dengan tendensi hukumnya lah. Sejujurnya saya itu sangat-sangat tidak berniat untuk melaporkan Bang Marcel. Tidak sama sekali. Saya sama sekali tidak ingin Bang Marcel itu masuk penjara. Sebenarnya. Makanya apa toh yang saya lakukan ketika beliau mengatakan saya penipu, saya diam. Beliau membuat kerusuhan di Padepokan datang, saya diam. Ketika beliau di Polres ketemu saya, pengen saya ajak ketemuan, nggak mau, saya diam. Saya telepon, ayo Bang ketemuan. Kalau mau di luar Padepokan di Jawa Tengah juga nggak apa-apa. Bahkan saya sampai berangkat ke Jakarta, saya diam. Tapi kalau kemungkaran ini terus-terus dibiarkan, dengan embel-embel, dengan kedok edukasi, dengan kedok mencerdaskan bangsa, tapi nyatanya malah menipu bangsa, ini gak bisa dibiarkan. Kamu menuduh orang melakukan penipuan, lah kamu nuduh gak ada buktinya, itu apa gak nipu? Kayak maling teriak maling dong kalau kayak gini caranya. Ya enggak? Makanya saya sangat terpaksa. Sudah saya lihat di channel YouTube saya 1 minggu yang lalu. Saya undang beliau untuk datang ke Padepokan. Ongkos pulang pergi saya ganti, atau kita ketemu di luar Padepokan. Boleh di Jawa Tengah atau boleh di Jawa Timur. Kan sudah saya umumkan setelah panjenengan pulang. Saya kasih waktu 3 hari. Mana ada itikat panjenengan untuk telepon saya, nemuin saya atau bagaimana? Ada nggak niatnya? Itu nggak ada. Maka jangan salahkan saya. Jika saya sudah berusaha untuk berbuat baik kepada jenengan yang sudah menfitnah saya, sudah merugikan saya, tapi saya tetap beriktikat baik loh. Maka jangan dibuat main-main Bang Marcel untuk masalah hukum. Jangan sampai katakan bahwa banyak orang yang melaporkan panjenengan tidak sampai kepada pengadilan. Ini masalahnya beda Bang Marcel. Panjenengan dulu tidak pernah menyebutkan nama orang, dan dulu saya sangat suka dengan panjenengan ketika mengatakan saya akan memberikan edukasi tetapi saya tidak akan menyebutkan nama orang. Saya akungi jempol. Kalau ada yang salah tentu harus dilaporkan. So, panjenengan pernah mengatakan seperti itu. Tetapi ini berbeda sayang. Kamu sudah menyebutkan nama saya. Kamu sudah membuat kerusuhan di tempat saya. Dan sudah terjadi perusakan di tempat saya. Di sini bukan hanya pencemaran nama baik, sayang, bukan. Di sini ada ujaran kebencian. Di sini ada berita hoax. Di sini ada mendistribusikan sesuatu yang bukan miliknya. Di sini ada akibatnya. Jangan macam-macam. Negara kita negara hukum. Tidak ada di negara kita orang yang kebal hukum. Tidak ada sayang. Semuanya harus taat kepada hukum. Panjenengan kalau melakukan edukasi, edukasi. Apa panjenengan sampai apa nggak melihat video saya? Apa yang saya lakukan? Saya mendatangi orang yang katanya terkena pencabulan. Dukunya saya datangi. Kalau nanti di pengadilan
Pak Hakim yang meminta saya untuk menghadirkan dukun yang telah memfitnah keluarga di Tulungagung yang saya datangi itu, kalau dikatakan itu settingan, saya siap untuk mendatangkan Pak RT, Pak RW-nya maupun dukunya. Dan korbannya yang datang ke saya. Bukan cuma kamu tok, Bang, bukan cuma kamu tok yang melakukan edukasi, saya juga iya. Tapi saya nggak mau menjatuhkan nama orang, menyebutkan nama orang, menjelekkan nama orang. Saya nggak mau. Karena prinsip saya berkreativitas sesuai dengan kemampuan saya dan saya tidak mau menjatuhkan nama orang lain. Saya tidak pernah sekalipun menyinggung nama orang lain. Enggak sayang, enggak. Itu enggak diajarkan di dalam pesantren saya, enggak. Dalam pesantren saya, ketika kita pengen baik, enggak perlu kita menjelekkan orang lain. Ketika kita pengen cahaya kita kelihatan terang benderang, enggak perlu mematikan cahaya orang lain. Ketika kita berdiri enggak perlu harus menjatuhkan orang lain. Tidak perlu sayang. Itu bukan tipe kita. Kalau kamu silahkan saja. Kita lihat besok. Kalau panjenengan menyepelekan hukum yang ada di Indonesia, kita lihat besok sayang. Tadi saya sudah coba menelpon panjenengan lewat nomor admin yang ada di deskripsi. Karena saya tahunya nomor kamu cuma itu tok. Saya pernah minta sama kamu, dikasih nggak? Ketika kita teleponan sama Bang Jako Arek, saya bilang sama kamu, Bang Marcel, ayo kita ketemuan di Jawa Tengah. Kamu jawab gimana? Nggak mau. Padahal Bang Jako Arek siap untuk menjadi penengahnya. Saya katakan, Bang Marcel, saya minta nomor HP-nya. Kalau mau telepon lewat Joko Arek aja. Terus kalau kayak gitu gimana? Yang sebenarnya yang salah itu siapa? Buktikan gitu loh. Jangan cuma asumsi gitu. Saya bisa aja Bang Marcel. Banyak orang yang mengatakan ke saya, katanya panjenengan itu buka pengobatan, suka juga ngobatin orang. Tapi saya nggak pernah menuduh panjenengan melakukan penipuan. Itu bukan tipe saya. Saya nggak mau seperti itu. Banyak orang yang menyampaikan ini dan itu tentang panjenengan. Cuma saya nggak pernah mau menyinggung masalah itu buat apa. Masalahnya tentang kita gitu loh. Saya bukan tipe orang yang gampang menuduh, apalagi kalau belum bertemu. Kalaupun saya sudah bertemu baru saya klarifikasi dulu. Bangsa Indonesia, saudara-saudaraku, masyarakat Indonesia dimanapun berada, jangan mudah tergiring opini. Semuanya itu harus benar-benar dijelaskan, benar-benar dilihat secara nyata, secara kafah. Bukan hanya sekedar konten saja. Dan saya sudah mengatakan sebenarnya kepada Bang Marcel. Bang Marcel, ini saya katakan ya di depan Bang Marcel. Bang Marcel, kalau panjenengan mau mengatakan saya itu hiburan silahkan. Saya sudah mengatakan seperti itu. Kalau sampai mengatakan saya settingan silahkan, tidak apa-apa. Saya sudah mengatakan itu. Bang Marcel, kalau sampai mengatakan video saya hiburan silahkan, saya itu tidak apa-apa. Wong saya itu pernah didatangi dukun santet, terus orang itu ngomong kamu itu semua videonya settingan. Iya. Silahkan, enggak apa-apa. Sampean anggap video saya semuanya settingan, semuanya hiburan. Silahkan, enggak apa-apa. Tapi jangan menuduh saya menipu. Di dalam dakwah, media dakwah, ketika kita mengajar, nggak usah bicara dakwah lah. Ketika kita mengajarkan seseorang untuk berbuat baik. Kalau zaman dulu kita menggunakan zaman para wali-wali Allah menggunakan wayang, menggunakan jaranan. Sekarang dakwah mengikuti perkembangan zaman. Dan ini sudah saya sampaikan kepada guru saya. Dengan menggunakan media hiburan. Lalu salahnya di mana? Saya hanya pengen tahu, tanya ke Marcel, saya salah di mana? Yang saya tipu siapa? Itu saja sudah. Kalau beliau bisa menjelaskan ya sudah. Tapi nggak ada penjelasan sama sekali ke saya. Nah terus saya suruh gimana sayang? Sedangkan
ada seratusan santri, seratusan anak-anak yang dititipkan ke saya oleh orang tuanya untuk saya didik, saya ajari ngaji, saya ajari sholat, saya beri makan, tempat tinggal. Saat ini terganggu mentalnya, terganggu mengajinya. Terus tanggung jawab saya bagaimana? Ini gara-gara siapa? Kamu, Marcel. Kalau nggak dijelaskan kok nggak ngerti. Astagfirullahaladzim. Ini kalau masalah saya pribadi, Kang Pandawa, saya nggak apa-apa. Saya itu mau dikatakan pembohong, penipu, tukang ngapusi, orang iso apa-apa, nggak masalah kalau saya. Saya itu nggak apa-apa kalau saya yang dikatakan. Tapi ini tentang santri saya, ini tentang anak-anak saya, tentang orang yang sedang berobat ke saya, ada yang kontrol. Terus kalau yang kontrol ini gara-gara kelakuan kamu menimbulkan keributan, lalu dia nggak bisa kontrol, siapa yang bertanggung jawab? Kalau beliau meninggal, siapa yang bertanggung jawab? Hidup dan mati memang di tangan Allah, tapi saya punya tanggung jawab. Ketika pengobatan ada berobat jalannya, dan orang-orang itu nggak bisa gara-gara Gusti Pangeran. Saya bingung jelasin ke masyarakat Indonesia yang pintar-pintar ini. Gimana saya jelasinnya? Wong ini semuanya hanya sekedar opini saja, asumsi, bukan karena bukti. Kok masih saja ngeroweng kemana-mana? Jangan cuma menggunakan akal yang sehat, tetapi juga hati yang sehat, sayang. Ini kalau ininya sudah penuh dengan kebencian, mau dijelaskan pakai ini sampai duer, orang yang nggak akan percaya. Wah, Gus, kamu ngobatin pakai trik, kamu ngobatin pakai degan bolong. Terus kalau saya menggunakan pengobatan dengan berbagai macam cara, kenapa? Salahnya di mana? Namanya alternatif pengobatan, sarana itu bisa dengan apa saja, sayang. Saya biasanya menggunakan sandal jepit, menggunakan sapu lidi, menggunakan semuanya, saya bisa menggunakan itu. Yang penting apa yang saya gunakan itu tidak melukai orang, itu sudah. Terus masalahnya di mana? Salahnya di mana? Atau dibahas secara keilmuannya. Kita berbicara secara tendensi ilmunya. Ayo kita buka usul fikihnya. Apakah mengobati seseorang dengan barang haram dilarang? Kalau itu untuk obat, ya sudahlah. Saya hanya ingin berbicara di lab saya ini. Saya berusaha ke Jakarta untuk menemui panjenengan karena saya sayang, tapi tidak ada respon. Dan malah panjenengan mengatakan saya ke Jakarta karena yang lainnya. Duh, malah ngelabreh kemana-mana. Kan saya sudah pernah telepon sama panjenengan, Bang Marcel. Ya, saya sudah pernah berbicara sama panjenengan. Waktu itu saya telepon lewat Joko Arek, dilewatkan ke beliau. Saya sudah bilang, kalau jenengan mengatakan semua video saya hiburan, oke, silahkan, tidak apa-apa. Saman minta saya untuk mengatakan bahwa semua video saya settingan, oke, tidak masalah, tidak apa-apa. Tidak ada ruginya buat saya. Ayo kita ketemuan di Jawa Tengah, di tempatnya teman yang katanya seperguruan dengan panjenengan. Panjenengan nggak mau. Panjenengan mengundang saya ke Jakarta. Saya sudah ke Jakarta, sama nggak nemuin saya. Saya minta waktu kita ngobrol, saya bilang, Bang Marcel, saya minta nomor HP-nya. Nggak usah, Mas Udin. Kalau telepon ke Joko Arek aja. Padahal saya yang sudah panjenengan rugikan, sudah sampean bully, sampean caci, saya masih merengek untuk bertemu dengan panjenengan.
Hanya supaya panjenengan itu tidak terjerat hukum. Itu saja. Itu saja. Karena saya nggak mau pertikaian kita berdua ini akhirnya dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Saya tahu banyak orang yang pengen jenengan itu masuk penjara, tapi saya tidak. Saya enggak. Buat apa sih? Karena saya tahu panjenengan itu orang baik, tetapi harus melakukan dengan cara yang baik. Wong saya diundang ke tempat dokter Rizkat non muslim aja, dek sana saya disiapin pisau aja saya datang kok. Tapi datang saya dengan cara yang baik sayang, nggak menimbulkan kerusuhan. Saya juga mengikuti protokol yang ada di tempat praktek beliau, di rumah sakit ya. Di rumah sakit beliau. Saya masuk ke dalam, disuruh berdiri ya berdiri. Saya disuruh duduk ya duduk. Saya disuruh menunggu ya menunggu. Dimasukkan ruangan yang pengap, saya masuk. Saya bilang sama dokter, kok di tempat ini mata saya perih ya? Oh baru dibuat. Ya nggak apa-apa, saya dimasukkan ke tempat ruangan yang pengap menurut saya. Ya nggak apa-apa. Wong saya tamu kok, saya menghormati tuan rumahnya. Sampai di sana saya disiapkan pisau oleh dokter Rizkat. Kalau kamu sakti Gus, iris tubuh kamu. Akhirnya saya iris tubuh saya. Pisau yang menyediakan sana. Ini loh sayang Bang Marcel, cintaku, sayangku. Saya ngomong sama jenengan, saya kurang gimana sih? Sama jenengan tuh saya kurang gimana? Saya kurang gimana? Ayo masyarakat Indonesia berpikir dengan cara yang jernih. Saya kurang kayak gimana? Saya ngomong sudah pernah telepon sama Bang Marcel. Bang Marcel, jangan sampai pertikaian kita berdua ini dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Setelah panjenengan datang ke saya menimbulkan kerusuhan, banyak orang yang datang ke saya meminta saya melaporkan panjenengan. Tidak saya laporkan. Saya malah telepon ke jenengan loh. Saya loh yang telepon ke jenengan. Saya bilang, Bang Marcel, hati-hati loh. Ini masalahnya ada pihak-pihak ketiga yang pengen melaporkan panjenengan ke penjara loh. Ayo segera diselesaikan dengan saya. Saya minta nomor HP-nya. Jawaban kamu bagaimana Bang Marcel? Nggak usah Gus, nggak usah Mas Udin, nggak usah minta nomor saya. Kalau mau telepon lewat orang ini saja. Ya udah kalau gitu kita ketemuan di tempat saudaramu ini ya di Jawa Tengah ya. Ya nanti saya pikirkan. Setelah saya tunggu, beliau mengatakan ke saya enggak bisa. Maka ini semuanya mohon maaf Bang Marcel. Karena ini menurut saya sudah berbuat sesuatu hal yang dolim. Dengan tidak niat benar-benar untuk pembuktian. Hanya sekedar untuk konten supaya panjenengan viral, maka terpaksa panjenengan saya laporkan. Walaupun di dalam hati kecil saya tidak ingin sama sekali memenjarakan panjenengan. Jangan sampean kira Bang Marcel, jangan menyepelekan hukum di Indonesia. Jangan sampean kira ketika saya melaporkan nanti panjenengan tidak akan masuk bui. Ini bukan hanya sekedar pencemaran nama baik sayang. Bukan. Bukan hanya pencemaran nama baik. Tanyakan ke teman-teman penasehat hukum panjenengan. Silakan sampean pertanyakan. Tentang apa yang sudah sampean lakukan ini. Membuat kerusuhan, mengakibatkan kerusakan, adanya ancaman-ancaman, kerugian di dalam santri saya, kerugian di dalam pasien-pasien saya. Bukan masalah uangnya. Saya bukannya sombong sayang. Saya punya usaha yang lain. Jangan mengira kalau saya itu hanya sekedar seorang apa ya, paranormal atau dukun ya. Jangan mengira saya seperti itu. Saya punya usaha yang lain.
Saya dari dulu itu usaha saya sudah ada. Sudah ada. Ketika saya mendoakan seseorang, saya mengulang ngaji, itu hanya karena tuntunan dari batin saya, bukan untuk usaha saya. Bukan untuk usaha saya. Dan semua hasil dari padepokan itu buat makan santri-santri. Santri itu per hari makannya nggak cukup 2 juta. Baju semua tempat tinggal makan saya kasih gratis. Dan semua hasilnya untuk membangun pondok, padepokan, untuk ngaji, untuk pengobatan. Jadi nggak ada ruginya kalau buat saya. Tapi kamu berbuat sesuatu hal yang buruk. Dan keburukan itu akan kembali kepada dirimu. Hukum tuai tanam, tuai panen itu ada. Siapa yang menanam dia akan menunai. Itu sayang. Cukup. Mohon maaf untuk Bang Marcel. Besok pagi jam 9 saya akan berada di Polda. Bukan sekedar laporan saja. Tetapi ini sudah pada tahap pemeriksaan di dalam pelaporan, yaitu tentang saksi dan juga korban. Tentu panjenengan tahulah tentang hukum ini. Ini bukan main-main. Dan saya tidak pernah main-main dengan apa yang saya lakukan. Dan untuk semua masyarakat Indonesia, jangan mudah tergiring opini. Sudah sering saya katakan bahwa ketika kita melihat sebuah tontonan, apalagi di media sosial, bukan hanya butuh akal sehat, tetapi juga hati yang sehat. Jangan penuh dengan kebencian. Kalau saya di pengadilan mengatakan ini semua hiburan, lalu sampean mengatakan penipuan, mau bagaimana? Mau bagaimana? Jangan main-main. Udah itu aja lah. Udah itu aja, cukup. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Anggap saja semua tontonan itu adalah hiburan, tapi jangan sampai menimbulkan kebencian. Jangan menimbulkan kebencian. Dan terkhusus untuk lover saya, untuk subscriber saya, jangan sampai membalas cacian dan bulian orang-orang yang mencaci maupun membuli saya. Jangan sampai terkotori dari kotoran orang. Orang yang selalu berpikir buruk, berkata-kata buruk, sebenarnya keburukan itu bukan pada orang lain, tetapi keburukan itu ada di dalam dirinya, sehingga semuanya terlihat buruk. Sama seperti seseorang yang di hidungnya itu ada kotorannya, sehingga menganggap semua orang itu bau kotoran, padahal kotoran itu ada di hidungnya sendiri. Sehingga dia kalau melihat orang, kamu buruk, kamu buruk, kamu buruk, kamu buruk, kamu bau telak lencong, kamu bau telak lencong, kamu bau telak ayam, bau kotoran. Padahal kotoran itu ada di dalam hidungmu sendiri. Maka selalu berpikir yang baik, berkata-kata yang baik, karena kebaikan akan kembali kepada yang mengatakan. Semangat, lanjutkan perjuangan, selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Saya memberikan sebuah tontonan hiburan supaya bisa menghibur saudara-saudaraku, bukan untuk menimbulkan kebencian. Jangan membenci Bang Marcel. Beliau orang baik. Saya tidak membenci orangnya. Saya hanya tidak suka dengan caranya saja. Kalau orangnya, saya no problem, tidak ada masalah. Oke, lanjutkan sholat malam. Cium istri dulu sebelum tidur. Doakan anak-anak, karena menjadi orang tua
itu tidak mudah, bukan hanya memberikan makanan zahir tapi juga makanan batin. Monggo Bapak Ibu semuanya didoakan anak-anaknya supaya anaknya bisa soleh, bisa berbakti kepada orang tua, agama dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.